Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mendemokan cara instalasi Aneka Store. 3 aplikasi ya, backend, user frontend, sama admin frontend. Nah, di sini udah saya push di sini nih. Ini untuk backendnya, backend Aneka Store, backend. Terus ini untuk customer dan ini untuk admin. Nah, pertama diklon dulu, diklon. Ini saya pakai GitHub desktop. GitHub desktop. Oke. Di sini clone. Nah, ini yang pertama backend ya, backend Aneka Store ini. Backend saya taruh di sini, saya taruh aja lah, Aneka Store. Nah, dalam folder ini ya, select. Oke, udah nggak ada masalah. Backend saya clone. Itu untuk backend, ditunggu sampai selesai. Oke, setelah itu clone lagi. Jangan deng, ini dibuka dulu aja deng, dibuka. Ini dibuka, kita setup untuk backendnya. Nah, di sini nih ada environment, ya kan? Tinggal copy paste gitu. Terus di rename. Nah, ini gini. Terus di sini nama database-nya Aneka Store, ini belum saya buat ya. Copy, save. Terus sebentar. Ini tadi sertifikat error. Nah, di sini saya buat baru. Oke, udah ada. Setelah itu, nah di sini nih karena pakai Midtrans, dia harus pakai konfigurasi ini. Is production false. Ini taruh di environment. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari Midtrans. Nah, dari sini nih pengaturan. Bagaimana ya? Bagian access key kayaknya. Nah, ini ID merchant. Nah, ini Midtrans merchant ID claim. Nah, ini disamakan saja ya nanti ini gitu, karena ini pakai Midtransnya saya, jadi nanti untuk sampean bikin sendiri, terus diganti bagian ini, ditambahkan bagian ini. Oke, udah ya. Setelah itu ngerok itu fungsinya agar Midtrans itu bisa mengupdate data, menghubungi server ini. Ini saya download ngerok itu ada di download ngerok. Ini juga daftar dulu. Nah, ini harus login. Ini untuk pricingnya ada yang free. Nah, jadi bisa digunakan. Tapi ada batasan, tapi nggak masalah. Untuk ini bisa jalan kok. Ini saya udah punya ngeroknya di sini. Cara menjalankan ngeroknya itu pakai command prompt. Oke. Ini kan di dokumen ngerok, saya menuju dokumen, terus ada di cd ngerok. Nah, ini ya. Nah, ngerok exe ini saya start servernya http salah ngerok exe http. Nah, ini alamat servernya. Server apa? Server Laravel. Nah, karena nanti akan, nah di sini nanti misalnya di save ya, HP komposer dulu ya, komposer update. Jadi ini kan klonan baru setelah setting environment ya. Ketika perintah komposer update, tentu koneksi internet harus ada ya. Setelah itu apa meneh ya, iki
setelah komposer update nanti harus di-migrate agar database ini masuk ke maksud tabel ini dibuat di ini database yang telah dibuat ini. Oke, ditunggu sampai selesai, sabar. Jangan lupa untuk mitrannya, tanpa ini mitransnya nggak bakal jalan. Oke. Untuk endpoint API-nya itu ada di root API. Nah, ada di sini. Autentikasinya pakai sanctum. Terus untuk ongkirnya pakai raja ongkir. Di sini masih pakai API saya, cuman nanti kalau mau diganti aja. API. Nah, ini masih API raja ongkir. Ini di mana ya? Nah, di sini raja ongkir. Nanti misalnya mau diganti, tinggal ganti ini aja. Oke, terus nah ini untuk API listnya. Ada mulai dari province, chart, cost, order, customer, payment, produk, kategori, login, logout, update profil. Nah, ini ditunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Setelah itu kita migrasi dulu. Oke, kita migrasi ini biar masuk semua ke database-nya. PHP artisan migrate. Oke, setelah migrasi kita masukkan data dummy. Nah, di sini ada kategori, produk, role, toko, user. PHP artisan db sheet role header. Nah, ini untuk role ya. Ada dua, admin sama customer. Terus setelah role user header, di sini usernya itu ada dua juga, admin sama customer. Setelah user kategori, jangan produk dulu karena produk itu menyimpan ID-nya kategori. Jadi kategori dulu, kategori header, terus produk. Setelah produk toko. Nah, jadi ini urutannya harus kayak gini ya, sesuai ya. Role header dulu baru user, karena di sini di user ada async role admin. Nah, ini nggak bakalan bisa kalau role headernya ini, mana role tadi, nah role ini belum di set. Nah, nggak ketemu ini. Begitu juga dengan kategori sama produk. Nah, untuk toko header ini, nah ini kan si raja ongkir kan butuh origin atau titik pengiriman awalnya itu dari mana gitu. Nah, ini saya buat di Malang, postal code-nya ini ya, cukup jelas ya. Oke, kalau header udah, semuanya udah ya kan. Sekarang kita run php artisan server. Nah, ini kan servernya nih, copy ya kan. Nah, ini buat ngeran ngerok. Nah, sama ya, 127.001.8000 ini harus sama nih.
portnya 8000 sama IP nya harus sama nih. Kalau nggak sama nanti meterannya gagal. Oke, terus enter. Sorry, kok close. Dokumen ngerok ya kan, terus ngerok http 127.0.1 8000. Nah, udah ya. Ini udah keren nih. Nah, terus ini di copy nih. Ini di copy. Nah, klik kanan udah otomatis copy. Terus di sini konfigurasi, pengaturan, konfigurasi. Nah, itu ganti di sini. Jadi harus daftar akun sendiri ya, karena ini harus diganti terus. Kecuali kalau udah di hosting ini nggak diganti. Terus diupdate. Nah, oke, udah diupdate. Udah selesai. Ini server udah berjalan. Setelah itu kita clone untuk admin. Aneka Store admin ini ya. Ini. Oke, admin ya, bener ya. Clone. Oke, kita buka window, new window. Setelah itu buka project yang tadi di clone itu, dokumen. Tadi saya taruh mana ya? Oke, Aneka Store admin. Nah, ini ya. Terus select. Nah, untuk versi node-nya, oke, saya menggunakan versi 20.9.0. Nah, pena ini gampangnya itu pakai nvm. Nah, di sini nih. Jadi download nvm dulu untuk node version manager, nvm download. Nah, ini di sini. Nah, ini download now karena saya udah download ya, jadi nggak download. Nah, saya pakai yang ini nih, yang ini. Oke. Nah, nanti cara installnya gimana? Cara installnya, ini kan nvm guys, dia bakal ngetok KB yang udah ada, ngeluarin versi yang udah ada tuh. Misalkan menginstal 20.9.0, anggap aja belum tak install ya. Nvm install tambah v, nah terus versinya 20.9.0. Nah, karena ini udah keinstall jadi nggak perlu. Sekarang kita pakai use, kalau udah keinstall terus use. Nah, oke, terus dikonfirmasi not version. Oke, benar. Oke, setelah itu diinstal npm install. Nah, ini ditunggu sampai kelar. Nah, sambil nunggu ini ngeklon yang untuk itu ya, apa namanya, klon repository untuk yang customer klon. Oke, udah klon. Terus buka window baru. Jangan ditimpa ya, jadi install satu-satu dulu ini npm ya. Kalau barengan kadang itu error. Terus open folder.
harus ini customer. Oke, select. Oke, udah ya. Terus kita start, jangan kita mulai dari customernya dulu aja. Ini di sini jangan lupa ini juga pakai versi 20.9.0 npm use versi 20.9.0. Oke, setelah itu npm install. Nah, nanti untuk startnya itu ada di package JSON ini ya. Jadi untuk yang ini npm run web. Nah, untuk yang admin ada juga di sini npm run dev gitu ya. Sekali lagi jangan lupa ini ngeroknya, ini wajib, karena nanti dari midtrans itu harus menghubungi backend bahwa transaksi itu sukses gitu. Jadi kalau nggak ada ngerok ini ya dan masih di lokal, itu nanti mitran itu nggak bisa mengabarkan atau ngabari ke backend nih, nah, pembayaran itu telah dilakukan dan sukses. Lagi tinteni set tinteni karo ngopi. Nah, untuk dua-duanya ini apinya tuh ada di sini api. Oh, udah selesai. Langsung kita start aja ya. Kan udah keinstall nih. Nah, terus tinggal npm run web. npm run web. Enter. Ini untuk konteks, ini untuk komponen ya, terus ini untuk text. Untuk pertama kali emang produk SWI. Karena sekarang ngerek itu pakai expo ya, jadi emang rada lama, jadi sabar aja, ditunggu. Ini abaikan aja warning deprecated. Nah, di sini misalnya nanti pakai port lain, ini juga harus diganti nih ya. Ini harus diganti gitu ya, karena ini tadi Laravelnya pakai port 8000. Nah, kalau ini pakai localhost, jadi localhost itu sama kayak itu apa namanya 127.0.0.1 itu apa namanya name hostname ya, hostname. Nah, jadi ini ditunggu aja. Oke. Nah, ini data dari mana? Data ini ya, kayak beras, kopi gute, Indomie itu dari Seeder di sini nih produk. Nah, yang ada beras, kopi, Indomie. Oke, ini untuk yang nah ini ya udah jalan ya, closing. Nah, ini kalau dilihat dari pertama nih home. Oke, komponen kategori view, ini ada banner yang atas, kategori produk komponen. Nah, ini ikutin aja folder di sini nih, komponen. Yang pertama itu banner. Nah, banner, oke, bannernya masih hardcode.
Terus tinggal ganti gambar aja di sini. Terus untuk kategori view, nah ini base URL, jadi dia ngambil data kategori dari si Laravel ini. Oke. Terus set kategori pakai useState. Terus apa lagi itu, ada product view. Nah di sini. Nah, ini sama, ini base URL endpoint produk, ini maksudnya ngambil produk. Yang dihubungi API yang mana? Yang dihubungi API yang di sini nih. Nah ini. Dan ini tanpa out ya. Ini nggak harus login. Yang harus login itu di sini. Yang protected. Nah, maksud protected itu apa? Ini ada middleware-nya. Jadi kalau mengakses endpoint ini harus sudah login. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus di profil. Nah, ini saya login dulu karena tadi sudah saya coba ya. Misalnya login, oke, karena dia namanya udah logout, kalau ngeklik profil ya harus login. Oke, ini saya pakai data yang udah di sheet tadi. Nah, ada di user seeder. Oh, ada suaranya. Saya kira nggak ada. Ini saya coba login customer. Passwordnya ini ya. Di customer 1 2 3 4 5 6 7 8 sign in. Oke, berhasil. Setelah itu si customer ini harus nyeting alamat pengiriman. Kenapa di setting? Karena nanti ketika Raja Ongkir itu harus punya tujuan destination. Misal tak ganti ya, jenenge Budi. Oke, Budi, password 2K46 tonnya 082K46. Oke, untuk gendernya Budi ya, Budi pria, provinsinya saya cek misalnya di Jogja. Terus city-nya ditunggu sampai Sleman. Jadi ketika ini dipilih, otomatis ini minta data ke backend di sini nih. Nah ini di sini data provinsi yang sesuai di Raja Ongkir. Sleman, terus detail address. Di sini misalnya dekat SDN 1 Sleman, rumah warna hijau. Oke, terus foto ini udah tak siapin. Nah ini men. Oke, terus simpan. Oke, nah ini otomatis sudah ya. Nah, terus kita coba belanja. Sini misalnya good day. Oke. Good day misalnya 5. Masukkan keranjang. Oke, udah masuk ya di keranjang, tadi 0 sekarang 1. Terus Indomie goreng 3. Masukkan keranjang. Oke. Di sini udah 2. Nah. Bentar. Oke, ini untuk mengganti pahat gitu ya kan, atau nambah misalnya ditambah. Oke ya, sesuai ya, 1 kali 6 6. Oke, terusnya untuk hapus gitu. Nah, coba tak tambahin saja, mau pesen tak pula. Iya. Oke, soalnya 10. Masukkan keranjang. Oke. Nah ini misalnya mau dibeli nih 1 2. Oke, terus klik check out. Nah di check out ini milik kurir.
ya, berdasarkan alamat yang udah di set tadi. Misalnya JNE ya, ditunggu sampai servisnya itu keluar. Nah udah keluar, misalnya servis oke, estimasi 2-3 hari ya kan, udah semua ya. Nah jangan lupa ini ngeroknya, oke, penting banget. Terus lanjut pembayaran. Nah ini misalnya BCA virtual account di sini ya, totalnya 50.000. Ini udah ditambah ongkir, oke. Jadi kan 30.000 nih, Indomie 30.000 tambah 6.000 gede 36, tambah ongkirnya 14.000, 50.000 kan, betul ya, kopi. Terus di sini simulator sandbox Mitrans ya, ini karena pakai sandbox maksudnya ini belum beneran gitu. Paste, inquire, oke, Budi, keluar namanya, nama customernya P. Oke, berhasil. Nah ini ditunggu, coba kalau kita lihat ini, nah masuk ya. Nah ini dari Mitran ini, payment notif ini. Terus ini ditunggu sampai ada notif berhasil. Oke, kita tentu Mitran Page. Oke, berhasil ya. Terus kalau masuk ke profil, nah masuk tuh, ini dalam proses. Oke, terus pembayarannya sukses, dalam proses. Oke, sekarang bagian admin, cararannya npm run dev, npm run dev. Kenapa nggak pakai npm run start? Karena ini udah nggak development, ini production. Jadi pakai yang dev aja. Localhost 3000. Oke, taruh sini juga nggak apa-apa, mau di profil baru juga nggak apa-apa. Saya taruh profil baru aja ya biar nggak bingung. Localhost titik 3000. Nah ini alamatnya dari mana? Alamatnya gitu, copy nih. Nah, ini untuk admin nih. Dan tadi saya karena pertama kali emang ya, apa jenenge, rodok suwi. Nah ini ngebuit dulu. Di refresh aja. Oke. Nah udah ya. Nah ini untuk adminnya. Sini saya pakai akun yang udah tak sider. Copy, paste, 1 2 3 4 5 6 7 8, terus singin. Oke, berhasil. Nah, setelah itu ini untuk data kategori. Nah ini nanti dicoba-coba aja perutnya. Kemarin sudah saya tes, berhasil sih. Nah ini deskripsi, terus ini untuk data customer, foto ya. Ini foto customernya. Di sini juga otomatis nanti ganti nih. Oh, profil. Nah ini maksudnya ubah. Nah, iya kan, ganti. Oke. Terus ini untuk order. Nah, Budi kan ya. Budi order 100, statusnya dalam proses, paymentnya sukses. 36.000 itu total pesanan. Ongkirnya nggak termasuk. Oke. Karena ongkir itu uangnya pelanggan ya, nggak masuk dalam pemilihan ini. Nah ini misalnya ini si order ini ya, ini kan si Budi tadi kan order kan masih kan. Nah ini, oke, masih dalam proses.
Nah ini mau diganti nih prosesnya nih dalam pengiriman misalnya. Nah, oke. Nah ini yang harus dikirim si Budi berarti mesen 6 ya, 6 kopi good day, mesen 10 Indomie. Terus ini jasa pengirimannya dia pakai JNE servis oke. Terus di alamatnya. Terus nah misalnya ini udah dikirim masuk ke JNE tuh. Nah ini dikirim. Terus resinya taruh sini. JNE. Terus submit. Oke. Statusnya dikirim. Nah otomatis nanti si Budi ini ya, ini ganti dikirim. Oke. Gitu ya. Nah ini terus ngomongnya ya. Kita bisa tak logout. Nah oke. Untuk register ya sync up misalnya siapa ya namanya ya, tes at mail.com tes 2 ke Fatma 6 Jupan 2 ke Fatma 6 Jupan oh mana tesnya ya 2 ke Fatma 6 Jupan enggak 2 ke oke oke oke. Nah karena si tes ini ya belum punya keranjang kosong, terus profil si tes ini harus set alamat ya kayak tadi ya, kayak gitu ya. Cukup banget gitu dari sini bisa biar lagi 30 menit. Oke, ini untuk produknya kategori home, terus nah, gitu ya. Dan untuk repositorinya ada di sini nih, customer, admin, Aneka Store. Jadi nggak pakai yang lama. Oke ya. Kemarin pakai ini nih. Saya apa namanya? Saya invite ulang ya. Andre Renik. Oke, customer. Kadang backend udah masih sama kayak kemarin. Customer terus seng admin. Oke, udah gitu ya, videonya cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti di chat aja ya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.